Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Dania Kurniasi dalam Learning Journal, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Dalam dunia jurnalistik yang dinamis, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Adi Kusuma, MSI, di pertemuan ketiga pada hari Selasa tanggal 16 September 2025, bahwasannya terdapat sebuah alur kerja yang saling terhubung antara reportase, wawancara, dan pengolahan informasi untuk menghasilkan sebuah berita yang utuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reportase dan pentingnya wawancara. Proses jurnalistik dimulai dengan reportase, sebuah kegiatan yang lingkupnya sangat luas, mencakup dengan peliputan, pengumpulan fakta, dan pelaporan peristiwa menjadi berita yang jadi. Reportase bukanlah sekedar wawancara. Sebaliknya, wawancara adalah salah satu teknik fundamental di dalam proses reportase. Wawancara atau interview adalah proses tanya-jawab antara reporter dengan narasumber untuk menggali data berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan mendalam mengenai suatu topik. Untuk memastikan wawancara berjalan dengan sukses, seorang reporter harus melakukan persiapan yang matang, mulai dari menguasai masalah, menentukan arah liputan, memilih narasumber yang tepat, hingga menyiapkan mental dan beberapa daftar pertanyaan. Wawancara sendiri memiliki banyak ragam bentuk sesuai dengan kebutuhan. Wawancara tidak bersifat monolitik, bentuknya dapat disesuaikan dengan tujuan dan situasi dari liputan. Beberapa bentuk wawancara yang umum digunakan yaitu antara selanjutnya adalah wawancara jalanan atau man in the street interview atau vox pop, dilakukan untuk mengumpulkan beragam pendapat dari orang awam atau mengenai suatu peristiwa atau isu. Selanjutnya adalah wawancara sambil lalu atau casual interview, di mana wawancara ini adalah wawancara mendadak yang dilakukan reporter kepada saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi cepat. Selanjutnya ada wawancara telepon atau telepon interview, di mana wawancara ini dilakukan melalui telepon, biasanya untuk mendapatkan konfirmasi atau informasi yang bersifat mendesak. Selanjutnya yaitu ada wawancara tertulis atau written interview, di mana wawancara ini bukan opini pribadi agar objektivitas berita tetap terjaga. Dalam reportase televisi dikenal istilah ROSS yang membedakan cara kemunculan reporter di layar. Reporter on the spot on the screen itu adalah reporter yang berada di lokasi dan muncul di televisi untuk melaporkan secara langsung. Kemudian ada reporter on the spot of the screen atau reporter yang berada di lokasi namun hanya suaranya yang terdengar untuk melaporkan. Kemudian ada reporter of the spot on the screen atau reporter yang tidak berada di lokasi tapi muncul di televisi, misalnya dari studio untuk melaporkan kejadian. Kemudian itu ada reporter of the spot of the screen, yaitu reporter yang tidak berada di lokasi maupun di layar. Ia bertugas mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun berita dari berbagai sumber, mengolah informasi menjadi kategori berita. Informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi berbagai jenis berita, karena tidak semua informasi itu layak untuk disajikan. Berita dapat dikategorikan berdasarkan kekuatan materinya.
yaitu ada yang pertama, ada hard news atau sajian berita yang materinya mengandung konflik bertegangan tinggi, tidak biasa, atau kontroversial dan saling melibatkan tokoh penting. Kemudian ada soft news atau berita yang materinya berkaitan dengan kejadian umum di masyarakat dan tidak memiliki tensi yang tinggi. Kemudian ada spot news atau breaking news, yaitu sajian berita singkat dan penting mengenai peristiwa mendadak seperti bencana atau kecelakaan yang disiarkan di luar jam tayang reguler. Dengan demikian, dari reportase awal, pemilihan bentuk wawancara yang tepat, hingga teknik peliputan dan pengkategorian berita, semuanya merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan informatif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya informasikan kepada Anda. Saya Denia Kurniasi, pamit undur diri dan sampai jumpa minggu depan.